mengucap syukur padanya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah, sebab kebenaran ada di dalam Dia, maka semuanya pasti akan ditambahkan. Hendaklah kamu berakal di dalam Dia. bertambah teguh di dalam iman. Apabila Roh Allah bekerja, jangan sekali-kali berkata kamu tak sanggup dan tak bisa. Saat kau dicobai, jadi jalan keluar hingga sanggup menanggungnya dan mengucap syukur padanya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah, sebab kebenaran ada di dalam Dia, maka semuanya pasti akan ditambahkan. Hendaklah kamu berakal di dalam Dia. bertambah teguh di dalam iman. Apabila Roh Allah bekerja, jangan sekali-kali berkata kamu tak sanggup dan tak bisa. Bertambah teguh di dalam iman. Apabila Roh Allah bekerja, jangan sekali-kali berkata kamu tak sanggup dan tak bisa. Jangan sekali-kali berkata kamu tak sanggup dan tak bisa. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kembali lagi bersama dengan kami
dalam ibadah praise and worship Majelis Daerah YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kita bersyukur Bapak Ibu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, dimanapun berada. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita, pengagungan kita, penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Kita persiapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Kita mau menghadap Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang layak dipuji dan disembah. Terlalu banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Terlalu banyak yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Terbukti kita ada sampai dengan malam hari ini. Besar dan ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Benarlah jalan-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu dalam hidup kami. Besar dan ajaiblah. Kita naikkan bagi Tuhan pada malam hari ini. Segala pujian hanya bagi Tuhan.
berkarya Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan pada malam hari ini. Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami sembah. Oleh karena terlalu banyak yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terlalu banyak karya dan perbuatan-Mu yang ajaib, yang tak dapat kami selami dengan pikiran kami manusia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mengagungkan Engkau pada malam hari ini. Terlebih kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk kami datang memuji dan menyembah Engkau pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan melayakkan kami, suci dan kuduskanlah kami, agar kami layak melayani Engkau, memuji, memuliakan Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sepanjang ibadah ini hanya nama Engkau yang dimuliakan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini, dimanapun berada. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Amin. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Berkatnya selalu baru tiap hari. Bahkan setiap musim hidup kita, Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita memuji Tuhan pada malam hari ini dengan menyanyikan pujian kasih-Nya seperti sungai. Baik kasih-Nya, berkatnya, damai-Nya selalu melimpah. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di tempat ini untuk kita memuji Tuhan bersama. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Sekali lagi, kasih-Nya seperti sungai. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hati. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Katakan damai-Nya seperti sungai. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, engkau sudah diselamatkan, engkau sudah dipulihkan oleh Tuhan. Maka layaklah malam hari ini kita masih memuji Tuhan. Kita katakan kasih yang begitu besar, kasih yang telah menyembuhkan engkau, memulihkan engkau dan saya. Kasih yang begitu besar, kasih yang telah menemukan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kasih yang begitu besar, kasih yang telah menemukan engkau dan saya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Selamatkan dan pulihkan. selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Sekali lagi katakan naikkan syukurku.
kasih yang ada di tempat ini silakan duduk kembali. Pada malam hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengagungkan nama Tuhan pada malam hari ini. Mari dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan kasih yang terindah, karya terbesar sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Pengorbanan, pengampunan telah Tuhan berikan bagi kita. Dan kita telah diselamatkan cuma-cuma oleh Tuhan. Mari kita segenap hati kita katakan kasih yang terindah, hati yang mulia Kau berikan bagi kami.
suara kita. Saya mempersilakan Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini dimanapun berada. Mari kita menaikkan suara kita di hadapan Tuhan. Pengagungan kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita renungkan hidup kita ada sampai dengan saat ini, itu hanya karena anugerah semata. Oleh karena perkenanan Tuhan, pengorbanan, pengampunan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Maka Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak datang kepada Tuhan malam ini, untuk kita tidak datang memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan pada malam hari ini. Sudah banyak yang Tuhan perbuat, sudah banyak yang Tuhan kerjakan. Maka malam ini, mari kita menaikkan suara kita. Mari kita menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini. Tidak ada yang lebih ternilai selain Tuhan yang kita miliki, yang kita kagumi dalam hidup ini. Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Engkau layak menerima hormat kami. Engkau anugerah terindah dalam hidup kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin. Sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku ya Tuhan. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam hidup. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau yang terbaik. Kami menaikkan puji dan hormat kami pada malam hari ini kepada-Mu, Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk segala sesuatu, kesempatan, waktu, kesehatan, semua berkat Tuhan. Sekarang kami mau menikmati berkat-Mu lewat kitab suci. Ya Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu dalam penjabarannya, supaya setiap orang yang mendengarnya diberkati Tuhan, mengalami pertemuan dengan Allah. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada, baik yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu semua yang ada di rumah yang sedang menonton acara ini. Selamat datang di channel kami, Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Di channel kami pada malam hari ini di acara Saturday Night Service. Dan malam ini ada satu tema yang sangat menarik dari tim kreatif kami. Kaya dalam Tuhan. Wah, ini kaya dalam Tuhan. Wah, mari kita menikmatinya. Untuk membahas tema ini, saya ingin mengangkat dari Lukas pasal yang ke-12 ayat 16 sampai 21. Lukas pasal yang ke-12, judul perikopnya itu adalah orang kaya yang bodoh, tapi saya membaca ayat yang ke-16 sampai 21. Bapak Ibu mengikuti ya. Lukas 12 ayat 16, demikian firman Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Wah, enak sekali ya, ini kaya banget. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wow, nampaknya tempat dari hasil tanah ini, gudang-gudangnya nggak cukup begitu ya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Hebat sekali. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimpa
ditimbun untuk bertahun-tahun. Gila nggak ya? Bertahun-tahun saudara, itu hasilnya cukup untuk dia. Ya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ada semacam satu kesimpulan yang ditulis oleh penulis ini, Lukas itu katakan, demikianlah jadinya, dari ayat 21 dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kalau tidak kaya di hadapan Allah, so artinya itu sama dengan katanya itu adalah orang yang bodoh. Yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti fungsi, tujuan, dan relasi antara satu dengan yang lainnya. Oke? Tapi mari kita lihat dulu lah, apa sebenarnya kesalahan orang ini? Biasa saja kan dalam kacamata seorang pengusaha, pasti apa yang dilakukan oleh orang ini sah-sah saja. Dia hasil tanahnya berlimpah-limpah dan kemudian dia akan merombak lumbung-lumbungnya. Sah bukan? Ini namanya strategi saving, penyimpanan untuk ke depan. Itu biasa saja dilakukan orang kaya. Ya. Dan kemudian dia berkata, hai jiwaku, bersenang-senanglah, nikmatilah, istirahatlah. Healing bro, healing. Sah-sah saja. Tapi tiba-tiba dalam kacamata Yesus dia berkata, orang ini bodoh. Dia tidak mengerti. Orang bodoh itu tidak pintar, tidak tahu fungsi sesuatu, fungsi hartanya dan relasi antara harta dan jiwanya. Maka dia dikatakan bodoh. Kayak ada seseorang, dia naik mobil diesel ke pom bensin. Mobilnya diesel, seharusnya dia isi solar atau biosolar atau dexlite, tiba-tiba dia isi pertalite. Nah, yang bodoh siapa, dia atau yang mengisi bahan bakarnya? Dia tidak mengerti hubungan antara bahan bakar, jenis bahan bakar dengan mobil yang dia pakai. Bodoh namanya. Orang Palembang katakan, lolo. Bange kau, mobil kau diesel, kau isi pertalite. Nah, lantaklah kau, mobil kau rusak galo. Rusaklah semua. Tidak mengerti fungsinya. Maka tiba-tiba dikatakan apa yang menjadi hal bodoh yang dilakukan orang ini. Maka itulah yang akan kita balikkan untuk memahami tema kita pada malam hari ini. Kaya dalam Tuhan. Weh, orang kaya mah enak ya. Sebenarnya orang kaya itu, saudara tahu ciri-ciri orang kaya? Orang kaya itu apa namanya, disebut orang kaya, makan tidak peduli harga. Kalau mau pergi bebas kemana aja, mau beli apa saja bebas, itu namanya orang kaya. Ya, tapi kalau kau masih pusing saat mengeluarkan membeli sesuatu, itu namanya uangmu belum banyak. Kalau hanya mau beli makan di restoran aja kau sudah pusing, itu artinya benar-benar kau belum orang kaya. Ya. Maka hari ini dikatakan, demikianlah jadinya orang ini karena tidak kaya di hadapan Allah. Maka orang yang kaya di hadapan Allah, kita balikkan, orang itu memikirkan dirinya sendiri. Yang pertama, kenapa dia menjadi bodoh? Karena waktu dia merancang dirinya, tidak ada satupun niat untuk membaginya kepada orang lain. Niat aja nggak ada. Apalagi aksi, waktu dia hasilnya berlimpah-limpah, kemudian dia berkata kepada jiwanya, nah jiwaku, istirahatlah, santai-santailah, makanlah, minumlah, dan istirahatlah, bersenang-senanglah engkau, karena harta ini, hasil ini bisa untuk engkau bertahun-tahun lamanya. Halo, bo ada niat, panti asuhan mana yang mau ku bagi, sekolah teologi mana yang mau ku tolong, apa kebutuhan gereja,
Orang miskin mana tetanggaku, keluarga manaku, keluarga yang miskin yang mau kutolong. Tidak ada niat untuk membagi hidupnya, membagi hartanya, membagi rezekinya, membagi berkatnya kepada orang lain. Tidak ada rencana, tidak ada rancangan. Itu yang akhirnya dikatakan demikianlah orang itu tidak kaya di hadapan Allah. So, orang yang kaya di hadapan Allah ternyata adalah orang yang memberi dirinya, memberi makna bagi orang lain. Maka hari ini sesungguhnya ini tidak bicara soal harta. Ini tidak bicara soal hasil tanah yang berlimpah-limpah. Ini sebenarnya berbicara soal kemauan untuk berarti bagi orang lain. Amin. Disitulah orang yang kaya di hadapan Allah. Bukan berbicara harta yang banyak. Karena toh ternyata hartanya yang banyak itu tidak membawa orang itu memiliki niat untuk menolong orang lain. Itu makanya didefinisikan dalam kacamata Yesus, orang itu bodoh. Tapi hari ini kita lihat orang yang kaya di hadapan Tuhan itu adalah orang yang bermakna. Saudara pernah mendengar cerita yang sangat lazim kita dengar dalam Perjanjian Lama ya, yaitu tentang seorang kisah janda di Sarfat. Ya, sebuah kisah yang extraordinary itu ya, tidak biasa, luar biasa, tidak hal biasa. Dia sudah kehabisan, tidak ada makan, kemudian dia tepungnya tinggal segenggam, kemudian tiba-tiba ada nabi berkata kepadanya, oke, buatlah dulu tepung itu, buat makanan dan buat untukku lebih dahulu ya. Aduh, buat untuk, kemudian janda itu katakan, tepung kami tinggal ini loh. Tinggal ini. Dan kalau ini kami makan, besok kami gak makan lagi. Nggak apa-apa. Oke, buatlah. Kemudian dia mungkin menangis. Anaknya korek-korek, Mak, itu tepung untuk bikin roti. Masa untuk orang itu, egois banget orang itu. Mamanya katakan, enggak nak, kita harus mendahulukan hamba Tuhan ya nak ya. Ini nabi loh nak ya. Itu kita dahulukan dulu. Tiba-tiba niat itu, aksi itu kemudian dilimpahi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa minyaknya dan tepungnya tidak habis-habis di tempayan itu. Ternyata bukan soal banyaknya, tapi niatnya, kemauannya. Orang ini tidak punya niat apa-apapun ketika hartanya sudah banyak, ketika lihat hasilnya berlimpah-limpah. Ini teguran banget untuk kita. Halo. Saya yakin pasti kita pernah berlimpah-limpah dalam konteks kita masing-masing. Apakah pernah ada satu rencana bagimu untuk memberkati orang lain? Apakah ada niat? Maka dikatakan orang yang memiliki niat itu, yang kaya di hadapan Allah itu, bagi saya adalah orang yang memiliki niat untuk memberikan pengaruh, memberikan makna dirinya bagi orang lain. Di situ letaknya. Maka Yesus katakan, penulis katakan, demikianlah orang ini. Akhirnya dia tidak tahu untuk siapa itu. Untuk siapa itu, dia tidak tahu. Yang kedua, bagaimana orang yang kaya di hadapan Tuhan. Kita belajar ketika dia berkata begini. Hei jiwaku, hei jiwaku, bersenang-senanglah. Makan minumlah. Istirahatlah. Oke, ini sepertinya tidak ada yang salah kan? Boleh kan, sah-sah saja kan? Saudara menikmati hasil pekerjaan saudara, sah-sah saja kan? Saudara boleh santai-santai di rumah, libur panjang kemana-mana, sah-sah saja. Hanya masalahnya nampaknya dia menjadi bodoh karena ada satu pemikiran bahwa kesenangan hidup, kebahagiaan hidup dia letakkan pada hartanya dan tidak melibatkan Tuhan dalam kebahagiaan itu. Maka Tuhan, halo, malam ini jiwamu itu diambil. Jiwamu yang mau bahagia itu enggak jadi dah. Udah mau bahagia enggak jadi. Malam ini Yesus mau mengajarkan bahwa engkau orang yang bijak,
Engkau orang yang kaya di hadapan Tuhan, yang melibatkan kebahagiaannya, yang menyerahkan kebahagiaannya itu oleh karena Tuhan Allahnya yang hidup. Baru-baru saya membaca di satu media sosial, saudara saya seiman, seorang ibu yang sedang berlibur di Bali, dia tulis di Facebook, ini kami lagi berlibur di Bali keluarga. Bagi orang itu libur itu healing, tapi bagi saya nggak healing itu, karena bagi saya berlibur ini adalah unsur pedagogik, ini adalah unsur pendidikan, sedangkan healing itu, pemulihan itu adalah dari Tuhan. Saya mikir-mikir, benar juga kata ibu ini ditulis di Facebook begitu ya. Bahwa healing itu, pemulihan itu datangnya dari Tuhan. Karena kemarin ada banyak orang healing, kemudian macet di tol. Bukan jadi healing tapi painting. Pusing. Berjam-jam macet. Halo, sobat-sobat yang semua yang sudah merencanakan jalan-jalan. Saya juga sangat suka jalan-jalan. Mari kita juga coba jujur. Apakah benar bahwa sesungguhnya jalan-jalan, banyaknya harta, banyaknya uang, banyaknya berkat, banyaknya makanan. Apakah benar-benar itu secara mutlak membuat jiwa kita bahagia dan bersenang-senang? Engkau harus jujur. Maka firman Tuhan ini menyuruh kita jujur. Ketika orang itu berkata, jiwaku bersenang-senanglah. Enggak. Bahwa sesungguhnya engkau harus meletakkan kesenanganmu. Sesungguhnya engkau meletakkan kebahagiaanmu. Sesungguhnya engkau meletakkan pemulihan itu kepada Tuhan. Ini orang itu tidak tahu. Tidak mengerti bahwa Tuhanlah sumber kebahagiaan itu. So, artinya bahwa engkau teman-temanku yang tidak punya harta yang banyak seperti saya. Yang engkau yang tidak punya tanah, hasil tanah yang berlimpah-limpah seperti saya. Seperti saudara-saudara yang lain. Engkau adalah juga orang yang punya hak disebut orang yang kaya. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa keberhargaan jiwamu, bahwa kebahagiaan jiwamu, bahwa kesenangan jiwamu kau letakkan pada relasimu dengan Tuhan. Orang ini tidak mengerti ada relasi antara jiwa dengan si pemilik jiwa. Di situ dia. Dia meletakkan relasi antara jiwanya dengan hartanya yang fana, dengan hasil tanahnya yang begitu fana, dan juga meletakkan harta itu sebagai tuan atas jiwanya. Halo. Kata orang, money is not good master. Uang itu bukan tuan yang baik. Karena dia akan menyiksa engkau. Dia adalah hamba. Hamba yang harus digunakan. Benda yang harus digunakan. Kita harus menjadi tuan daripada uang itu. Kita menjadi tuan daripada harta itu. Maka kita yang menggunakannya. Kita yang mengolahnya. Dan saudara-saudara, maka beberapa waktu yang lalu bukankah kita banyak membaca di media sosial puisi-puisi yang dibuat tentang uang itu ya? Aku uang, aku hanya kertas, tetapi aku bisa mengubah dunia. Aku hanya kertas, tapi aku bisa membuat orang tua dan anak-anak dan saudara-saudaranya bertengkar habis-habisan. Benar. Aku hanya kertas. Di dunia ini aku dicari habis-habisan. Di dunia ini aku diperebutkan. Tapi ingat, jangan cari aku di sorga. Ya iyalah. Masa uang masih pakai uang di sorga? Jangan cari aku di sorga ya. Aku uang. Sebenarnya aku hanya kertas. Lemah. Kalau dirobek, dibakar, aku tidak ada arti apa-apa. Tetapi kenapa aku menjadi begitu kuat, begitu strong? Karena orang-orang mau ku perbudak. Jiwaku, ada hasil tanah yang banyak. Bersenang-senanglah ya. Kau akan diatur oleh hasil tanah itu. Maka Tuhan katakan malam ini. Berbeda sekali.
berbeda sekali dengan orang yang disalib di samping Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, guru, kalau kau sampai di kerajaanmu, ingat saya ya. Dia katakan kepada yang di sebelahnya, jangan begitu. Orang ini disalib bukan karena dosanya, kita disalib karena dosanya. Guru, ingat saya ya, kalau sampai di kerajaanmu. Tiba-tiba Yesus katakan, hari ini, today, Sadarion, Inteniki. Hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Tapi kepada orang yang bodoh itu, yang meletakkan kebahagiaan jiwanya pada hartanya, dia berkata, hari ini, malam ini, jiwamu diambil. Dan kepada siapa itu? Artinya engkau tidak bisa meletakkan kebahagiaanmu di atas harta-hartamu. Wow, tapi lantas untuk apa? Lantas untuk apa? Saudara tahu Alkitab berkali-kali sebenarnya menjelaskan perihal tentang uang. Saya mau mengatakan bahwa dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan itu secara finansial sebenarnya juga ada dalam list pemeliharaan Tuhan. Saya tidak mau mengatakan begitu ekstrim orang yang ikut Tuhan tidak peduli harta. No. Artinya bahwa Tuhan mengizinkan, bahwa Tuhan juga menghendaki orang ini kaya. Maka dia bercerita, ada orang kaya yang hasilnya berlimpah-limpah. Tetapi yang Tuhan mau lihat dari kacamatanya adalah bahwa kekayaanmu, bahwa jiwamu engkau tidak libatkan, engkau tidak lengketkan, engkau tidak buat kontak antara jiwamu dengan Tuhan sebagai pemilik jiwa itu. Di situ persoalannya. Maka itu yang Tuhan katakan, engkau bodoh. Engkau tidak kaya di hadapan Tuhan. Maka orang yang kaya di hadapan Tuhan bukan hanya dia bermakna, bukan hanya dia punya niat untuk bermakna dan dia bermakna bagi orang lain, berarti memberikan pengaruh Kristus bagi yang lain. Tetapi yang kedua, dia tahu, dia melekatkan jiwanya kepada si pemilik jiwa itu. Maka kebahagiaannya adalah karena pemilik jiwa itu. Yang ketiga, saudara tahu orang kaya itu kan orang yang sangat kita kagumi. Benar ya? Apalagi beberapa waktu yang lalu munculnya Crazy Rich Indonesia. Wow. Tasnya miliar sampai kita setiap mereka cerita. Karena kebetulan kalau melihat mereka kan kemiskinan kita semakin meronta-ronta. Melihat orang Crazy Rich itu makan di restoran murah banget. Makan di restoran murah banget, coba. Itu antara kita mau lempar, benci, marah, itu menyatu menjadi satu. Ya. Orang kaya memang mempesona. Orang kaya itu mempesona. Sampai kita semua melihatnya, semua hanya. Ketika dia lewat, semua kita. Ngomongannya, penampilannya, apalagi caranya, kehidupannya, semua sebenarnya membius dan mempesona orang-orang di sekitarnya. Kagum, yes, itu memang orang kaya. Tapi orang yang kaya di hadapan Tuhan itu juga adalah sama. Sebenarnya hidupnya akan membuat orang kagum. Miskin tapi baik. Yang ini kaya tapi tak berarti Allah. Tidak mempesona. Tuhan tidak terpesona. Ingat, Tuhan tidak terpesona dengan orang kaya ini. Tuhan tidak terpesona, Tuhan tidak kagum dengan hasil-hasilnya. Tuhan kagum dengan Anda yang punya niat untuk bermakna dan jiwamu dalam kaitan dengan Tuhan. Tapi juga oleh karena hidupmu berpadanan dengan rancangan Allah. Itulah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Orang yang kaya di dalam Tuhan. Oleh karena dia berjalan bersama dengan Kristus. Oleh karena hidupnya berpadanan dengan Kristus. Maka itu yang membuat orang mahasiswa teologi. Wow, di STTE.
Sabunnya nggak ada, tapi tetap sukacita. itu di situ letaknya, di situ letaknya. Deterjennya nggak ada, tapi waktu dia mencuci, dia bersukacita. Luar biasa. Kenapa? Karena mau belajar orang yang kaya di hadapan Tuhan itu, belajar mau mengatakan, Tuhan cukup bagi saya. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan cukup. Keterikatan dengan Tuhan itu belajar bahwa makanya firman Tuhan kata, Tuhan adalah gembalaku. Sampai di poin itu makanya Daud sangat disenangi. Dia adalah orang yang hidupnya mempesona, membius banyak orang. Karena dia belajar berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Suatu ketika ada seorang pengkhotbah besar. Dia mau berkhotbah di satu KKR besar. Kemudian panitia bertanya, Pak Pendeta, tema khotbahnya apa? Tuhan adalah gembalaku. Begitu Pak Pendeta? Ya, itu sudah cukup. Oke. Begitu Pak Pendeta? Oke. Setelah seminggu, 2 minggu, kemudian dikeluarkanlah flyer. Dan waktu itu belum ada media sosial, bisa diperbaiki ya. Tiba-tiba pendeta datang, sudah mau KKR di stadion besar. Kemudian dia lihat tema di belakang. Tuhan adalah gembalaku, itu sudah cukup. Pendetanya heran, loh kok begitu kalimatnya? Kan aku hanya ngomong, Tuhan adalah gembalaku. Iya itu kalimat sudah cukup. Tapi panitianya salah tangkap. Dia kira itu dari gembala. Tuhan adalah gembalaku, itu sudah cukup. Waktu dilihat, kan masih biasa nyanyi-nyanyi begitu ya. Masih nyanyi seperti MC tadi nyanyi-nyanyi begitu ya. Pendeta itu mulai duduk-duduk dengan dia tenang. Mulai dia memperhitungkan tema itu dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Itu sudah cukup. It is enough. Betul juga. Betul juga. Kalau Tuhan sudah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu sudah cukup bagiku. Itu yang orang kaya di hadapan Tuhan. Benar bahwa kalau dunia ini mengajarkan, kalau kacamata dunia ini yang kaya, kalau kita mau kaya, saudara tidak akan pernah cukup. Dan orang kaya tidak pernah berkata cukup. Tidak mungkin orang menjadi kaya kalau dia berkata cukuplah. Ay jadilah, kata orang Palembang jadilah. Kalau kata sudah jadilah, tidak jadi itu. Tidak jadi orang kaya. Orang kaya memang harus punya greget. Cari-cari temukan. Lipat gandakan. Buat investasi di sana sini. Bukan hanya karena gaji. Tapi belajar rajin berinvestasi. Dia melihat peluang-peluang untuk mengembangkan. Sama seperti orang ini. Hanya orang ini agak langsung letoy ya. Langsung istirahat. Bersenang-senang. Orang kaya yang sesungguhnya kan masih investasi. Kembangkan. Lumbung-lumbung. Benar. Satu sisi benar. Tapi hari ini Tuhan mau mengajari kita untuk menyeimbangkan paradigma berpikir kita. Benar bahwa ada orang yang kaya di tengah dunia ini yang berjuang keras. Tapi seberapa banyak orang yang juga berjuang keras untuk kaya di hadapan Tuhan. Untuk menjadi kaya di tengah dunia ini tak perlu diragukan lagi. Kerja keras saudara-saudara kita. Tak perlu diragukan lagi. Cara melipat gandakan uang. Cara berinvestasi di lembaga-lembaga keuangan. Dengan juga menanamkan modal-modal di pasar saham. Ataupun secara membeli aset-aset untuk mengembangkan kekayaan. Tak perlu diragukan. Aku pun bisa kalau ada. Tapi hari ini tema kita menolong kita. Supaya Yesus tidak berkata kepada kita, engkau bodoh. Engkau bodoh. Karena engkau meletakkan pikiranmu pada harta itu. Engkau hanya mau berpikir untuk diri sendiri. Engkau tidak punya niat. Engkau tidak punya kemauan. Engkau tidak punya rencana. Engkau tidak ada rancangan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Untuk membagi daripada hasil-hasil itu. Hidupmu tidak mempesona.
Karena hidup orang yang mempesona, hidup orang yang berhikmat ketika berjalan bersama dengan sumber hikmat itu. Ketika engkau jauh dari sumber hikmat itu, maka engkau jauh dari hikmat itu. Engkau tidak berhikmat, jauh dari hikmat, jauh dari pengetahuan. Itulah yang dinamakan bodoh. Tapi orang yang berjalan bersama dengan sumber hikmat itu, itulah yang hidupnya mempesona. Karena bagi dia, Tuhan itu cukup. Dan aku takkan kekurangan jiwaku. Datanglah kepada Tuhan. Hai pendengar yang budiman. Semua netizen dimanapun Anda berada. Hari ini. Jika engkau tidak punya niat. Jika hidupmu tidak mempesona. Jika hidupmu tidak engkau kaitkan dengan si pemilik jiwa. Malam ini. Supaya engkau juga adalah orang yang kaya di hadapan Allah. Juga adalah orang yang kaya di dalam Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan engkau adalah orang-orang kaya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih malam ini sungguh indah. Karena kami ditegur diingatkan oleh firman-Mu. Supaya kami juga punya kesempatan disebut orang yang kaya di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu dan berkati saudara-saudara hamba yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka juga adalah orang-orang yang berpotensi kaya di hadapan Tuhan. Karena mereka adalah orang yang punya niat, punya rancangan untuk berbagi, untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang berkekurangan, terima kasih Tuhan. Tapi juga mereka mengaitkan jiwanya kepada Tuhan, sang pemilik jiwa itu. Dan hidup kami mempesona. Terima kasih. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Dan kemudian nanti saya akan mengakhiri dengan doa syafaat dan doa berkat. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih kesempatan ini kami bisa lagi menaikkan doa syafaat kami. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami yang terus memikirkan kemajuan negeri kami ini. Terima kasih masa libur sudah hampir usai dan kami memohon supaya kiranya arus mudik itu berjalan dengan baik dan pemerintah melalui kepolisian semua bisa mengatur dengan baik sehingga saudara-saudara kami ASN dan juga pegawai BUMN semuanya bisa bekerja kembali hari Senin, Selasa dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus mendoakan pandemi supaya juga menjadi sesaat menjadi endemi dan seterusnya akhirnya kami bisa bebas semua dari virus ini. Kami memohon berkati gereja-gereja Tuhan yang akan beribadah, mempersiapkan ibadah pada besok hari di mana saja pun sehingga banyak orang mengalami pertemuan dengan Tuhan melalui ibadah gereja. Berkati yayasan kami di pusat, semua pembina, pengawas, pengurus, Tuhan Kau berkati dan juga ketua-ketua bidang Tuhan Kau berkati mereka semua dan kami semua sebagai pelaksana di satuan kegiatan Tuhan Kau berkati. Semua mahasiswa kami di sekolah teologi baik itu di I3, di ATI maupun Tanjung Enim berkati pimpinan-pimpinannya Tuhan
Tuhan Engkau berkati para dosen, Tuhan Engkau berkati. Tentunya Tuhan, saudara-saudara kami, Tuhan Engkau memberkati mereka dimanapun berada. Orang yang menyalurkan berkatnya untuk pekerjaan Tuhan di Tanjung Enim. Berkati mereka Bapa berkelimpahan. Mereka adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang yang berarti, yang hidupnya mempesona. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih. Dan kini Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah, nikmatilah berkat Allah. Karena kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan orang kudus, bersama dengan rohnya yang kudus, menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami dalam ibadah pujian pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini, di rumah dimanapun berada, kita pasti diberkati melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kasih-Nya seperti sungai. Berkat Tuhan tak pernah berkesudahan bagi Bapak Ibu dan saya. Yang ada di tempat ini saya mengajak bangkit berdiri.